Kevin De Bruyne dan Foden resmi dianugerahi pemain terbaik IPL dan pemain termuda terbaik di IPL. Layaknya dari mana ya? Selengkapnya jadi set piece rumahnya fans sepak bola. Set piece rumahnya fans sepak bola. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ja? Baik, sehat ya. Sehat ya, Bro ya. Sehat, harus sehat. Ini pakai jersey Jepang nih, ada apa nih? Dalam rangka apa nih, Ja? Dalam rangka menyambut Piala Dunia ini, yang masih lama sebenarnya. Ini pemanasan dulu ya, pemanasan Piala Dunia. Oke. Enggak, ini sebenarnya ini related ke Son, Cahaya Asia ya. Mirip-mirip gue nggak punya baju korsel, Kita gitu, punya tapi favorit baru ya. Kita punya favorit baru. Setelah Hidetoshi Nakata, ya kan, kita sekarang punya Son. Nah, tapi malam ini kita termasuk mau ngobrol-ngobrolin Son juga kali ya, Bro ya? Termasuk dalam kategori itu sebenarnya. Jadi kita ini akan ngangkat topik, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kandidat nominasi dari best player yang ada dalam kategori Liga Inggris kemarin, Ja, yang baru dipilih tuh, yang menang-menang kemarin. Nah, teman-teman netizen kita tahu kan, kemarin KDB Kevin De Bruyne ya, resmi menyabet penghargaan pemain terbaik IPL musim ini. Dan ini merupakan penghargaan kedua KDB sebenarnya. Yang pertama kalau gua nggak salah di 2019-2020 ya. Dan menariknya itu pas Liverpool juara loh. Nah, sementara dalam kategori pemain muda terbaik, Phil Foden juga jadi pemenangnya nih. Jadi mau pemain terbaik, pemain muda terbaik itu dari Manchester City. Ini juga penghargaan keduanya Foden ya, Bro, dan diraih secara back to back. Musim lalu juga Foden juga. Jadi kesimpulannya adalah Foden nggak tua-tua karena selalu jadi pemain muda terbaik. Ini juga menjadi topik hangat dari beberapa media ya, dan kita juga tentunya akan ngebahas ini karena pertanyaannya simpel sebenarnya. Penghargaan ini tuh sebenarnya menuai banyak polemik ya, dan pertanyaan yang menyisakan pertanyaan. I have a lot question about this. Sebenarnya apa sih faktor yang membuat pemain-pemain ini bisa terpilih ya dari kandidat ini? Apakah secara statistik, ataukah apa karena timnya mendapatkan gelar pada musim itu, atau hanya berdasarkan suka tidak suka saja yang diatur-atur media gitu loh, Ja? Iya. Nah, pemenang penghargaan ini kan sebenarnya didasari pada suara voting ya, suara voting publik di situs di situsnya Liga Primer. Nah, tapi dikombinasi juga dengan 20 kapten ya dari klub Liga Primer plus panel ahli sepak bola, Bro. Panel ahli sepak bola yang mayoritas sebenarnya mantan pemain bola juga ya. Ada Rio Ferdinand di sana, ada Ryan Giggs ya kan. Iya, pundit-punditnya Inggris lah ya. Iya, ada Graeme Sox ya kan, ada Gary Neville, ada Niall Quinn, lu ingat dulu Sunderland? Quinn. Ya, kecuali ini ya, kecuali ada nama Neil Solbrick ya dan Chris Foy. Ini kalau ini tuh mantan wasit IPL, dan juga ada Lindsay Hipgrave ya, presenter televisi dan jurnalis dari BT Sport. Kayaknya kalau di Inggris Lindsay Hipgrave ini sekelas presenter ya, kayak Bung siapa ya kira ya? Bung Harpa dong. Ya kayak Bung Harpa gitu kali kan. Terus ada Hayley McQueen dari Sky Sport. Sky Sport kan memang udah deket banget lah sama semua akan Sky Sport pada waktunya. Semua akan kemarin ya. Itu siapa yang komen kemarin, pasti komen ya. Nah, tapi beberapa faktor, Bro, yang mungkin bisa dipakai sebagai parameter untuk kalau kita nilai pemain terbaik ya. Saya tadi kan lu sebutin yang pertama statistik, Bro, ya kan? Menariknya kalau kita ngomongin statistik ya, Kevin De Bruyne sebagai pemain terbaik ini musim ini sebenarnya pencapaiannya nggak terlalu untuk Kevin De Bruyne ya, untuk level Kevin De Bruyne ya, karena dia mencetak 15 gol dan 8 assist ya, masih di bawah Mohamed Salah yang jadi top skor, yaitu 23 gol dan 13 assist, Bro. Ya, sementara jagoan lu tuh Son Heung-min ya kan, itu juga 23 gol cetak sama dengan Salah dan 7 assist gitu ya. Ini menarik tuh. Cuma kayak gini sih sebenarnya, sama sih ya. Kalau dari gua lihat juga pemain pemuda terbaiknya juga ada Foden 9 gol dan 5 assist, ada Mount ya 11 gol dan 10 assist. Terus ada Trent Alexander-Arnold 2 gol 12 assist, Saka 11 gol dan 7 assist. Cuma kayaknya ini adalah statistik yang sering diliput media, padahal sebenarnya
mungkin ya pemain terbaik itu bukan hanya dari gol dan assist doang kayaknya seharusnya kayak gitu. Mungkin Iya, itulah karena kenapa kalau kita ngacu statistik tadi kan jelas Kevin De Bruyne kalah sama Son dan Salah ya kalah. Betul, dalam hal betul. kontribusi gol atau assist gitu kan. Kemudian Foden Yes. juga tadi kalah dari Mount, Ya, bahkan dari Alexander-Arnold ya untuk ya, urusan assist dari Bukayo Saka gitu ya. Artinya ya. nggak murni ini berasal dari statistical only nih, Bro Angga nih. Iya kan? Dari statistik, tapi kayaknya bukan statistik gol dan assist doang kayaknya kayak gitu deh. Betul, Karena artinya statistik kan banyak tuh ya. Statistik kan banyak tuh, ada berapa kali dia melangkah, ya kan? Daya jelajah. Ada pemain yang kan kadang-kadang terus 90 menit lari terus ya kayak gitu. Ya Ada karena kayaknya kalau gitu. kita bicara statistiknya gol dan assist doang, artinya kan midfielder yang nggak sering cetak gol atau center back itu kan susah dong menang penghargaan ini kan gitu ya. Yoi, Iya yoi, kan? yoi. Kasihan Kapan dong, ya kan? iya kan kapan kebagiannya Kante, iya kan? Iya. Van Dijk, iya kan? Gitu kan. Nah, Alisson, artinya masa kiper nggak bisa jadi best player? Ederson ya kan. Ederson. Nah, Nah, di Liverpool sendiri, walaupun timnya tidak juara, ya, yang kita tahu itu Mo Salah itu top score, Golden Boots ya, bersama Golden Boots. dengan Son. Nah, Mo Salah itu dapat hadiah yang menarik itu Best Playmaker, bro. Best Playmaker IPL. Best Ya. playmaker. Wih. Dari jumlah assist. Jadi yang assist itu dikategorikan memang Best Playmaker. Kalau ini gue cocok sih, ya. Jadi best playmaker tuh assist misalnya. Nah, tapi tadi menariknya bro, apa tuh yang lu ngomong di awal ini pemain yang berasal dari tim juara, gimana tuh maksudnya? Ya kan kalau kita sempat ngutip kemarin Bang Andika Akbar ya alias Bang Bagol, kan beliau juga selain aktif di Big Reds ya, dia juga aktif di dunia persepak bolaan tuh. Terus dia bilang ya gue selama jadi panitia dalam ingat gue lain ya itu pasti pas mau kompetisi berakhir lalu panitia rapat menentukan siapa nih pemain terbaiknya tuh biasanya dari tim yang juara. Nah, masalahnya pengumuman ini dilakukan sesaat sebelum juara ketahuan, bro. Iya, gitu. Jadi udah ditentuin dulu ya. Jadi artinya yang berasal dari tim juara tuh mau nggak mau sebenarnya mungkin berasal dari tim juara, tapi bukan jadi patokan ya. Berarti artinya nggak melihat, iya kan? Ya, nggak melihat kayak Bagol bilang juara dulu, enggak kan? Gitu ya. Berarti kan kalau dari statistik, kalau kita lihat dari gol sama assist, KDB enggak ya. Kalau dilihat dari juara, orang dia belum juara pada waktu itu. Dua-duanya Nah, mungkin nih ada kalau kita kembali melihat table dari siapa sih panelis itu, ya kita harus lihat satu-satu nih ya, lihat satu-satu nih kayak nama-nama seperti Rio Ferdinand, bener nggak? Terus ada Ryan Giggs, terus ada Sir Kenny Dalglish, terus ada Gary Neville ya. Itu kan tim-tim yang sebenarnya nggak suka sama Liverpool ya? Enggak ya? Kecuali Sir Kenny Dalglish kali ya. Enggak, tapi ada Jamie Carragher di dalam panelisnya. Ya. Ada Dalglish ya kan. Tapi kayaknya memang di sini sih votingnya mungkin ya paling di para panelis ini. Ini hampir semuanya pemain bola ya. Ada Ian Wright, ada Mark Schwarzer kiper ya dulu ya, Australia. Nah, tapi bro, memang kalau kita tadi balik ngomongin ini berasal dari tim juara, rasanya kalau kita lihat tahun-tahun ke belakang, beberapa pemain terbaiknya EPL kan justru muncul dari tim yang bukan jadi juara, gitu ya. Oh iya gitu? Ya iya dong. Yang tadi di awal tadi kan KDB, gue bilang sempat jadi sebelum juara itu Liverpool juara ya. 2020 itu Liverpool juara. Nah, waktu Mohamed Salah jadi pemain terbaik di musim 2018-19, yang juara siapa? Manchester City. Itu. Iya kan? Artinya polanya memang nggak pasti ya. Artinya ini nggak ngikutin teori panitianya Bagol. Iya kan? Nggak ngikutin itu. Ya bahwa seseorang tapi pasti paling nggak ada di 3 besar lah pasti ya kan.
Yes, yes, Nggak yes, yes, mungkin yes. tiba-tiba apa, duh gue mau Dari nyebutin lagi deh, ketujuh ya, ya dari tim ketujuh. adalah apa, ya misalkan gitu ya, Iya, iya, tiba-tiba iya, dari iya. tim yang mana, yang lain Iya. gitu kan. Ya karena kalau pemain terbaik artinya dia harus banyak menang, ya kan? Nggak mungkin Iya pemain terbaik betul. dari siapa yang meragukan baiknya Cristiano Ronaldo musim ini di MU. Tapi Hmm, kenapa dia tidak menjadi pemain terbaik? Ya karena memang yes. walaupun dengan torehan 18 gol ya, lebih banyak daripada Kevin De Bruyne loh, Cristiano Ronaldo. Oh Ya, iya, Ronaldo is Ronaldo iya, ya. iya lebih banyak di bawah Son tuh Ronaldo ya. Di bawah Son Oh tuh gitu ya. Ronaldo. Iya iya, Ya, gila ya, tapi gila kan ya. Eh, gila nggak jadi pemain terbaik juga, makanya ini sangat sangat menarik sih apa sih yang kira-kira faktor ini. Oke, sebelum lanjut mungkin teman-teman yang punya yang punya pendapat ya bisa tulis komen ya, apa sih faktor-faktornya kayak Jadi gitu. secara statistik KDB dan Mount statistik gol dan assist masih kalah, ya kan. Ya, Kemudian kalau kita ya. bicara tim juara, memang mereka juara, tapi Tapi nggak juga sebelum secara juara histori gitu ya. sudah diumumin kan, sudah diumumin. Yoi, sudah Tapi secara diumumin. histori nggak mesti begitu, ya kan? Yes, Nah, yes, gitu. yes, Terus yes. berarti berarti apa bro kira-kira Ada yang si bilang nah, ada yang bilang pemain-pemain tersebut dipilih karena peran vitalnya di dalam tim itu sendiri ya. Jadi hmm, kita anggap KDB, kalau nggak ada KDB City agak linglung dalam bermain misalnya ya, atau dalam Liverpool kalau Salah nggak main mungkin lini depannya kurang tajam kayak gitu. Nah hmm, jadi memang kalau kalau faktornya itu, kalau menurut gua faktor ini tentu sangat bergantung sama style of play masing-masing tim dong, ya kan? Apakah tim tersebut yes, betul betul dengan betul sistem, betul. ya, Hmm, jadi apakah tim tersebut bermain dengan sistem yang terlalu bergantung pada satu pemain saja, seperti mungkin di Madrid ya, hmm. gue cuma ngurusin pertahanan kata Don Carlo. Kalau mau penyerangan udah lu oper aja ke Benzema, dan taktiknya memang seperti itu. Nah, jadi kalau Benzema nggak ada, agak goyang tuh Madrid. Kalau ada Tapi itu pemilihan taktik terbaik, kan? Tapi itu taktik kan? ya sistem atau tim ini tidak mengandalkan satu orang. Ya, Jadi permainan-permainan yang kolektif lah. Nah, kalau permainannya yes. kolektif, tidak akan ada yang mencuat, bro. Satu Hmm. pemain semuanya biasa aja. Jadi kayaknya nanti kalau kayak gitu di tim itu nggak ada yang bakal jadi kandidat pemain best player kayaknya. Tapi nggak juga Gimana? kalau lu lihat City kan City mainnya kurang kolektif apa kan? Kurang kolektif Oh apa? iya, Kita lihat iya, hampir iya. semua pemain bisa cetak gol ya. Kemarin bahkan Gundogan ya kan. Nah, lu lihat Cancelo, Bernardo Silva, Gundogan, Mahrez, Jesus, semua pemain City kan hampir semuanya berkontribusi dan bisa bikin gol. Cuma Iya, iya, mungkin iya. ya dengan kehadiran KDB, permainan City ini jauh lebih kreatif ya. Karena beberapa kali kan kita nonton tuh, ya bro ya. Nonton nggak ada KDB ini rasanya, kalau gue gini loh ya, nggak Hmm. City itu 100%, nggak ada KDB itu bukan 95 dan 90%. Tapi Berapa? bisa jatuh kalau yang lainnya lagi kurang bagus tuh bisa jatuh sampai 60% gitu. At Oh, least iya, nggak iya. ada KDB itu maksimal 80%. Jadi sevital Hmm, itu hmm. kalau gua ngelihatnya Iya, iya, begitu. iya. Jadi kan ada Jadi pemain yang dia nggak main ya bisa lah ditutupin. Nah kalau KDB ini kelihatan bro. Kalau City main nggak pakai KDB itu kelihatan. apa yang dimiliki oleh KDB tapi tidak dimiliki oleh pemain-pemain dunia sekelas Gundogan, Jack Grealish, Cancelo, Bernardo Silva itu kira-kira apa bro? Di City ya maksud gua. Ya kalau gue bilang saat ini KDB itu ya memang bisa dibilang ya memang udah dari beberapa tahun sebelumnya ya. Dan karena Hmm. dia konsisten mainnya dia udah di another level lah. Ya kan kalau gue bilang Oh, yang paling kelihatan sih visi ya. Jadi dia udah oh tahu nih visi. bola itu mau diapain gitu ya supaya bisa bikin gol. Udah tahu tuh Hmm. larinya punya visi, positioningnya dia, passingnya juga luar biasa ya. Dan Hmm. belakangan ini KDB kita lihat juga apa yang kalau dulu di Chelsea ya kalau gue salah ya masih anak ingusan Dulu, kan, iya kan. dulu, Nah di Chelsea masih dulu. anak ingusan, sekarang udah leadershipnya kelihatan ya kan. Iya, Bahkan iya, iya, ketika iya. Fernandinho sempat nggak main waktu itu KDB kan kaptennya kan Iya, gitu iya. ya. Jadi Nah, berarti mungkin kontribusi di dalam tim itu maksudnya adalah di antara pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh City atau tim manapun ada satu pemain
yang memiliki visi yang lebih luas daripada pemain-pemain lain dan menjadi penghubung mungkin ya. Dan itulah yang kenapa KDB bisa keluar jadi pemain terbaik kayaknya ya, Bro. Iya, karena kalau kita lihat City kan orang bilang depth squad-nya City itu paling bagus ya di Inggris ya. Ya. Kedalamannya paling bagus. Bahkan katanya tim cadangannya itu sekelas sama tim Serie A. Ya, tim cadangannya City gitu ya. Tapi kalau mereka main tanpa walaupun itu kumpulan dari pemain berkualitas, maksud gua, tanpa kehadiran KDB, ada sisi kreatif yang jauh berkurang menurut gue. Iya. Gitu. Nah, kalau kita lihat Mohamed Salah kan tuh di Liverpool, kita juga nggak menyangka lah bahwa kontribusinya dia buat Liverpool gede ya kan. Gede lah. 5 musim terakhir jadi mesin gol lah. 140 gol lebih kan. Iya, gitu ya. dalam satu musim. Dan banyak fans Liverpool juga yang berpendapat kalau Salah dan Van Dijk ya itu nggak tergantikan lah di Liverpool. Tapi kemarin lu notice gak sih setelah AFCON performa Salah kan agak nurun ya. Agak nurun ya. Tapi justru waktu Salah turun Liverpool tetap bisa unbeaten kan di semua kompetisi. Iya. Bahkan tadi malam kalau lu ingat, gue lupa terakhir kali kapan Liverpool kalah. Iya, karena jarang banget kalah gitu ya. Ya emang nggak pernah bro, gitu. Cuma di UCL doang dia kalah. City itu masih ada kalah lawan Hotspur kemarin, lawan siapa kayak gitu. Ya kan. Nah, tapi itu bukan salahnya Salah gitu ya. Dan Liverpool juga kan banyak kolektif ya kan, dan si Klopp punya opsi rotasi yang lebih bagus waktu kedatangan Luis Diaz. Sehingga ketergantungan kepada Salah itu nggak terlalu tinggi ya. Nah, maksud gue Liverpool nggak ada Salah, ya kelihatan lah nggak ada mesin gol, nggak ada ininya, tapi Liverpool masih tetap bisa kreatif, masih tetap bisa menang. Jadi mungkin persentasenya tadi nggak segede City kalau nggak ada KDB kalau gue. Betul, karena di Liverpool juga, ya tapi aneh juga sih ya. Kalau kita bilang, di Liverpool kan kalau nggak ada Salah ada Luis Diaz. Ya kalau di City sebenarnya ya ada banyak banget ya, ada banyak banget. Agak-agak aneh juga sih sebenarnya ngelihat apa. Ya tuh Grealish aja dicadangin kan kemarin. Iya. Coba. Jadi kalau ngomongin kedalaman squad juga ya banyak juga tim dari City. Cuma kalau nggak ada De Bruyne, City langsung buyar. Nah, balik lagi tuh berarti kayaknya nih ya, kalau dari 3 faktor tadi, statistik, semuanya harus produktif dan sedikit kalah ya kan. Kalau gue lihat nih dari obrolan kita tadi ya dari atas, yang pertama harus secara statistik dia harus brilian, ya kan. Nanti hasil akhirnya berapa itu tinggal ada. Nggak mesti dia jadi top score atau top assist. Nggak mesti, ya kan? Nggak mesti. Nah, terus harus berasal dari peringkat 1 dan peringkat 2 kayaknya kalau di Premier League ini. Jadi kalau udah ada peringkat 1 peringkat 2 nih ya, itu pasti dari antara 2 itu tuh. Terserah siapapun yang juara kayaknya. Gitu. Kalau di turnamen kayak UCL atau FA Cup mungkin yang final doang nih pasti dari salah satu itu. Tapi nggak harus dari yang juara. Nah, yang ketiga nih, kontribusi dalam tim. Nah, ini sebenarnya gue yang kayaknya subjektif. Ini subjektif. Kayak yang ceritain tadi kan, kayak gitu. Iya. Ya mungkin banyak yang nggak setuju sama gue ya tadi ya, gitu ya. Karena kan ini ngomongin kontribusi ya, apalagi tadi lu lihat tim penilainya kan, ya kan, tim penilainya yang bahkan sebenarnya sih yang lebih parah adalah si Foden ya, iya kan? Yes. Iya, Foden gitu ya, itu sangat-sangat dipertanyakan kan. Nah, menurut lu sendiri, bro, apa sih, ada nggak alasan lain terkait penghargaan ini kok agak sedikit, apa sih? Kalau ini pasti kalau gua akan terlalu naif bagi kita kalau ngomongin ini bebas netral saja ya. Bahkan untuk kalau kita sempat ngobrol sama Bung Harpa waktu kemarin nanyain ketika pengalaman dia dan pengetahuan dia tentang apa yang terjadi di Liga Eropa sebenarnya, itu kan bahkan kenapa Kepa sering dimainin saja atau Maguire sering dimainin padahal jelek itu ada alasan tersendiri ya, kayak gitu. Apalagi hal-hal sevital ini, best player atau apa, ini adalah panel-panelnya kita bisa ukur. Cuma gua nggak terlalu mau jauh berspekulasi ya, cuma gua yakin. Jadi maksud lu nggak boleh pemain Asia dan Afrika yang jadi pemain terbaik atau gimana? Harus pemain Eropa gitu?
Mau Salah Enggak udah kan? ini belum? Ya kan Udah pernah jadi? udah kan. Dulu kan waktu City juara Muhammad Salah Nah, kayak pemain gitu. terbaiknya. Iya. Jadi tapi gimana ya? Karena kalau kita ngomongin kontribusi dalam tim juga banyak loh pemain yang berkontribusi banyak dalam tim. Nggak terlalu. Gua agak lost lah kalau dalam yang ketiga itu gua agak lost, gua nggak ngerti. Jadi menurut lu ini konspirasi atau akal-akalan aja nih, ya kan? Yang pasti udah disetting. Yang pasti udah disetting. Nah, karena kan gini, karena gini, kalau kita bilang yang seperti kita bahas kemarin, Pep Saywar bahwa seluruh media ini mendukung Liverpool, ya kan? Seluruh media artinya wartawan dan jurnalis. Nah, wartawan dan jurnalis ini semuanya dipanel untuk memilih pemain terbaik. Nah, mereka memilih pemain City. Pemain City. Itu kan kayak bisa jadi ya kalau gua ambil positive thinking, wah ini bagi-bagi gelar aja kali ya kalau yang ini juara tapi iya. Pastilah diatur lah ya. Kalau murni voting pasti pemain MU atau pemain Liverpool. Karena yang fansnya banyak banget ya. Fanbase-nya banyak banget. Kalah voting. Lu lihat sendiri di City pas perayaannya kemarin kan juga sedikit ya. Kayak gitu. Iya. Ya tapi kita serahin aja lah bro ke teman-teman Setpiser kira-kira gimana menurut teman-teman ya. Jangan lupa tulisin pendapatnya di kolom komen. Ya bro Angga ya. Kita juga mau dengar ya. Kita juga mau dengar suara fans dari Setpiece. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang layak atau apa yang terjadi kemarin sebenarnya? Ada konspirasi atau tidak? Yes. Nah, mungkin itu ya dari kita malam ini ya, Bro Angga. Jangan lupa juga teman-teman Setpiser follow akun Instagram, Twitter, dan TikTok kita di Setpiser ya. Sebelum kita closing, gua mau titip pesan buat teman-teman, pantengin nih selama 75 hari ke depan kita mungkin tidak akan ada match, tapi kita Setpiece selalu akan hadir dalam materi-materi, ada konten-konten yang menarik dalam semua kisah persepak bolaan dunia. Saksikan, jangan kemana-mana, hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.